Sebetulnya kalau inflasi umum 3,34% ini masih dalam range target Bank Indonesia ya karena targetnya itu kan sampai 3,5% ya 1,5 sampai 3,5%. Jadi masih dalam target kalau begitu ya. Nah hanya saja memang makin ke akhir tahun ini kan baru bulan Juni ya. Karena kita melihat targetnya itu kan sampai dengan bulan Desember. Nah inflasi itu kan biasanya naik lagi menjelang akhir tahun. Nah, jadi Pemirsa, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat laju inflasi pada Juni 2026 naik 0,44% dari bulan sebelumnya, Mei. Secara tahunan, inflasi Juni 2026 tercatat sebesar 3,34%, naik dari 3,08% di Mei 2026. Kenaikan inflasi Juni 2026 disebabkan kenaikan harga bensin non-subsidi, tarif pesawat, termasuk juga harga pelumas atau oli mesin. Kelompok makanan, minuman, juga tembakau ini mencatatkan inflasi sebesar 0,2%. Dengan andil terhadap inflasi umum sebesar 0,06%. Teman-teman media, kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan itu terbesar pada transportasi dengan inflasi sebesar 2,29%. Kelompok transportasi ini memberikan andil terhadap inflasi sebesar 0,28%. 3. Komoditas yang dominan mendorong inflasi kelompok transportasi. Yang pertama bensin dengan andilnya 0,21%. Yang kedua tarif angkutan udara dengan andil inflasi sebesar 0,05%. Dan yang ketiga pelumas atau oli mesin dengan andil inflasi sebesar 0,01%. Teman-teman media, selain transportasi, juga kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberi andil terhadap inflasi di bulan Juni 2026 sebesar 0,06% dengan inflasinya sebesar 0,20%. Ya, sebetulnya begini, mestinya kalau makanan minuman ini kalau siklus setiap tahunnya itu tadi mengikuti kapan panennya gitu ya. Untuk beras atau padi biasanya ini kan harga mestinya akan turun kembali pada panen berikutnya yaitu panen gadu di sekitar September. Nah, jadi biasanya naik turun begitu mengikuti produksi dan juga berapa stoknya gitu. Nah, tapi yang perlu dicatat juga ke depan adalah BMKG kan sudah juga memperingatkan bahwa tahun ini kita akan mengalami El Nino yang berkepanjangan. Nah, sehingga yang lebih kering ya. Nah, sehingga ini ada kemungkinan yang perlu diantisipasi pada saat musim panen ini menjadi lebih kering, tidak seproduktif ya pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini kan mempengaruhi juga nanti terhadap harga bahan pangan gitu. Nah, jadi kondisi seperti ini berarti kan harus direspon secara oleh pemerintah, harus direspon secara lebih serius dan masyarakat sendiri memang mau tidak mau dalam kondisi seperti ini harus berjaga ya terhadap kenaikan harga barang. Oke, tapi apakah angka 3,34% ini termasuk itu dia angka yang perlu diwaspadai oleh kita bersama, Mas Faisal? Sebetulnya kalau inflasi umum 3,34% ini masih dalam range target Bank Indonesia ya karena targetnya itu kan sampai 3,5% ya 1,5 sampai 3,5%. Jadi masih dalam target kalau begitu ya. Nah hanya saja memang makin ke akhir tahun ini kan baru bulan Juni ya karena kita melihat targetnya itu kan sampai dengan bulan Desember. Nah inflasi itu kan biasanya naik lagi menjelang akhir tahun. Nah, jadi sampai dengan akhir tahun ini bisa jadi sampai kepada batas atas 3,5 ya, atau mungkin bisa juga lebih ya, lebih dari 3,5, 3,6%. Nah, jadi artinya walaupun tidak terlalu tinggi, tapi sebetulnya kalau kita melihat terutama yang paling dirasakan oleh masyarakat inflasi itu di bahan pangan ya. Nah, bahan pangan sendiri sampai dengan bulan Juni 4,67%, jadi lebih tinggi dibandingkan inflasi umumnya. Nah, ini
tetap juga sangat terasa, terutama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah gitu ya. Secara angka mungkin kelihatannya tidak terlalu tinggi, tapi karena tadi dari sisi income itu stagnan, maka dampaknya bagi kehidupan sehari-hari tetap Ya, sangat signifikan. Ya. ya. Tapi kok rasanya walaupun ya dikatakan ini masih dalam range BI begitu ya, yang dirasakan masyarakat itu sepertinya kenaikannya sudah membebani begitu. Nah, Anda bisa jelaskan nggak Ya. sih kok ada perbedaan rasa antara angka statistik resmi dengan realita di dompet warga saat ini, Mas Faisal? Iya, jadi pertama perbedaan struktur lapisan masyarakat terutama ini ya. Hmm. Kita ini sebetulnya gap antara masyarakat kelas atas dengan kelas menengah dan bawah itu cukup lebar. Nah, sementara yang paling banyak merasakan kondisi sehari-hari tentu saja adalah kelas menengah ke bawah gitu. Nah, sehingga kenaikan harga sedikit itu sangat terasa ya karena tadi income-nya relatif stagnan. Sementara ini tidak dirasakan oleh kalangan yang atas sebetulnya gitu. Kalangan atas itu sebetulnya dari sisi income terus mengalami peningkatan ya. Nah, ini yang menyebabkan kenapa sebagian besar merasakan ini kok seperti lebih berat ya. Hmm. Yang kedua juga adalah yang membedakan yang umumnya dirasakan oleh masyarakat ini adalah inflasi yang sehari-hari, yang paling banyak yang kita konsumsi sehari-hari tentu saja adalah pangan ya. Ya. Nah, sementara inflasi umum itu adalah inflasi gabungan dari berbagai macam komponen gitu. Sehingga kalau kita bandingkan misalnya di bulan Juni inflasi umumnya 3,3%, ya masih di bawah batas atas ya. Tapi inflasi pangannya atau makanan minuman itu golongannya itu sudah 4,67% ya, hampir 5%. Jadi artinya dengan melihat kondisi itu wajar kalau kemudian sebagian besar masyarakat merasakan kok kenaikan biaya hidupnya menjadi lebih tinggi daripada angka yang inflasi umum ya yang diumumkan gitu. Oke, berarti yang paling terdapat kalangan kelas menengah ke bawah. Siasat cerdik untuk mengantisipasi situasi saat inflasi naik seperti ini, Mas Faisal? Ya, tentu saja kalau bagi masyarakat ya dengan income yang relatif terbatas memang harus arrange atau mengatur keuangannya secara lebih ketat lagi ya. Dan tentu saja yang menjadi prioritas mestinya adalah basic needs ya. Dan tentu saja harus memilih kembali konsumsi untuk yang barang-barang yang tidak terlalu urgent ya. Nah, karena disposable income-nya itu relatif terbatas, bahkan yang kelas bawah itu kan relatif turun ya. Nah, itu satu dari sisi spending yang bisa dilakukan. Nah, yang kedua ini biasanya dari sisi income. Nah, umumnya sebetulnya sebagian masyarakat juga sudah melakukan ini ya. Jadi di samping pekerjaan atau mata pencarian atau income utamanya, nah biasanya ini harus disupport dengan income tambahan. Ya baik income tambahan yang dilakukan sendiri atau mungkin juga dengan anggota keluarganya yang lain gitu. Nah, jadi itu biasanya penyiasatan dari sisi pemasukan dan juga belanjanya, Mbak. Apalagi juga tadi kan kalau kata Anda sampai dengan akhir tahun nanti mungkin akan mengalami kenaikan lagi. Terus biasanya Betul. range waktunya tuh seperti apa yang membuat kita benar-benar harus waspada ya ke depan, Mas Faisal? Nanti setelah akhir tahun akan seperti apa? Biasanya yang terjadi situasinya bagaimana? Ya, biasanya tuh inflasi kan mengalami puncaknya pada 2 momen setiap tahun itu. Yaitu adalah pada masa momen Lebaran ya, Ramadan Lebaran dan juga Natal dan Tahun Baru. Nah, itu yang normal biasa terjadi. Nah, kecuali jika ada inflasi yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah, yaitu yang kita kenal dengan administered prices, yang dia bisa datangnya kapan saja. Jadi misalnya kenaikan harga BBM misalnya. Nah, ini kan kita tidak bisa prediksi. Nah, tahun ini karena kondisi geopolitik kejadiannya itu akhirnya di bulan Juni untuk Pertamax gitu ya. Sehingga Ya. kita bisa melihat di bulan Juni pun inflasinya juga bisa naik. Nah, tapi ke depan memang kondisinya satu tadi ya, terutama menjelang akhir tahun ini satu ada El Nino yang tadi yang saya katakan ya, yang kemudian kemungkinan akan mempengaruhi juga dari sisi produktivitas pangan ya, dan akan mempengaruhi harga pangan tentunya. Lalu yang kedua juga adalah, nah ini lebih ke faktor demand. Yang kedua ini adalah biasanya menjelang Natal dan Tahun Baru. Nah ini harga barang-barang mengalami peningkatan, tapi lebih karena
demand pull inflation-nya ya daripada cost push inflation. Jadi dua faktor ini terutama yang ke depan harus dilihat ya Mbak ya. Oke, nantinya kan dikhawatirkan memicu efek domino ya Mas Faisal. Kalau misalkan bensin, angkutan itu kan nantinya ikut naik nih. Bagaimana juga dengan resiko dari efek domino ini? Bukan tidak mungkin nantinya ojol-ojol juga yang mengisi bahan Pertamax begitu ya, tidak Pertalite. Ini nanti berdampak kepada masyarakat dan mereka sendiri. Ini seperti apa efek dominonya? Ya itulah sebabnya kenapa pertama di samping di luar pro kontra ya masalah subsidi BBM ini, faktanya sebagian besar masyarakat kita memang sangat membutuhkan itu subsidi ini terutama untuk menjaga daya beli mereka gitu. Nah jadi ketika pemerintah menetapkan bahwa tahun ini harga Pertalite misalnya dan solar itu tidak dinaikkan walaupun harga internasionalnya itu mengalami kenaikan, itu bagus menurut saya untuk menjaga daya beli kelas menengah ke bawah. Nah yang kedua adalah harga Pertamax ini, karena sebetulnya harga Pertamax ini kan tidak ada murni sebetulnya ini kebijakan daripada Pertamina ya, karena tidak disubsidi oleh pemerintah dan tidak ada anggarannya juga gitu untuk subsidi Pertamax ya otomatis. Nah sehingga harga Pertamax ini sifatnya floating ya, jadi mengikuti harga internasional. Nah kemarin memang ketika harga internasionalnya naik, kenaikan harga Pertamaxnya agak telat memang gitu. Nah tapi sekarang kan sudah sangat turun ya, cepat penurunannya. Sekarang ada beli di bawah $70 per barrel, mestinya Pertamax sudah kita akan sambung Mas Faisal, kita akan sambung sesaat lagi, kita harus jeda azan maghrib dan pemirsa tetaplah bersama kami, NTV Prime akan kembali sesaat lagi.